Halo rekan-rekan, selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa klik subscribe. Kalau sudah, terima kasih dan selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang triase. Apa itu triase? Mari kita simak. Anda diwajibkan mampu mengklasifikasikan pasien berdasarkan dengan kegawatannya. Ini adalah gambaran secara bahasanya dan bagaimana sejarah perkembangannya. Perkembangannya tetap dilaksanakan sampai sekarang. Triase perkembangannya sudah tidak lagi dibagi dalam 3 kelompok, tapi bisa lebih dari itu. Triase yang benar akan menempatkan pasien di tempat yang benar sehingga waktu penata laksanaannya sesuai dengan prioritasnya. Triase merupakan tindakan pertama saat pasien masuk ke IGD. Maka Anda harus dapat melakukan dengan segera, tepat, akurat, dan juga adekuat. Jangan lupa melakukan dokumentasi keadaan dari pasien. Pasien yang mengalami kegawatan pastinya mengancam jiwa. Untuk itulah Anda harus bisa memprioritaskan klien menurut keakutannya. Pengkategorian triase ini mungkin akan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dari pasien. Triase telah mengalami banyak perkembangan sehingga banyak muncul jenis atau klasifikasi dari triase. Untuk menggunakannya, Anda harus menyesuaikan dengan keadaan atau situasi pada saat itu. Triase telah memiliki sistem klasifikasi. Klasifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi tanda dan gejala dari keadaan pasien sesuai dengan kegawatannya. Sistem klasifikasi yang umum digunakan menggunakan nomor, huruf, ataupun juga berbagai macam tanda. Terdapat beberapa perbedaan dalam kategori triase. Kegawatan sehari-hari dilakukan kategori triase sehari-hari. Pada kategori triase sehari-hari memprioritaskan keadaan pasien yang paling terburuk. Namun, jika di IGD terlalu banyak pasien, maka prioritas utama adalah pasien yang memiliki angka harapan hidup yang rendah. Akan berbeda jika situasinya dalam keadaan bencana. Pada situasi bencana, fokus utama adalah menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Maka, triase dilakukan berdasarkan angka harapan hidupnya. Pada kondisi-kondisi khusus, triase dilakukan sesuai dengan keadaan dan kapasitas pelayanan kesehatan.
Bagaimana Anda akan memprioritaskan pasien jika dalam sebuah pelayanan kesehatan tampak seperti gambar? Dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan, layanan yang awal adalah melakukan triase, maka perlu ada ruang triase seperti pada gambar. Coba Anda perhatikan, di lantai ada berapa jumlah warna? Ini adalah salah satu contoh sebuah pelayanan kegawat daruratan. Pasien yang dibawa ke IGD dengan ambulans akan segera dilakukan triase begitu sampai di IGD. Bagaimana cara melakukan triasenya? Mari kita lanjutkan sesi belajarnya. Pada awalnya, triase dibagi dalam 3 kategori. Ini adalah dasar dari pengklasifikasian triase. Pada umumnya di Indonesia masih menggunakan triase dengan 4 kategori. Biasanya disebut dengan P1, P2, P3, P4 atau P0. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan keadaan kegawat daruratannya atau kegawat tapi tidak darurat atau tidak gawat dan tidak darurat. Sebagai perawat di unit gawat darurat, Anda harus mampu memberikan respon yang cepat sesuai dengan prioritas pasien. Respon Anda berdasarkan dari pengkategorian triase pada pasien. Jika menemui pasien dengan kategori P1, segera lakukan tindakan. Tindakannya apa saja? Segera lakukan tindakan primary survey. Beberapa kasus ini tergolong dalam P1 atau prioritas 1 atau diberikan pita berwarna merah. Berikut ini adalah gambaran ruang prioritas 1 atau P1 yang dominan berwarna merah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perawat mengenali area kegawatannya. Jika Anda menemui pasien di P2, Anda masih memiliki waktu untuk melakukan tindakan.
Beberapa contoh kasus ini termasuk dalam triase P2 atau prioritas 2 atau diberikan pita warna kuning. Sebagian besar pasien yang ada di IGD termasuk dalam triase P3. Pasien di prioritas 3 dapat melanjutkan perawatan di klinik rawat jalan. Ini adalah beberapa contoh kasus pada pasien dengan P3 atau prioritas 3 atau diberikan pita warna hijau. Setelah memprioritaskan pasien, Anda tetap harus melakukan observasi. Bisa jadi pasien-pasien di P3 bisa berubah secara cepat ke P2 atau P1 atau bahkan masuk ke P4 atau P0. Berikut ini adalah gambaran di ruang P2 dan P3. Bagaimana cara melakukan triase? Anda dapat melakukan penilaian dari dua hal berikut ini. Triase di Indonesia pada umumnya dibagi ke dalam dua sistem seperti berikut. Sistem triase tipe 1 ini banyak dilakukan di pelayanan kesehatan yang belum memiliki banyak fasilitas. Sistem triase tipe 2 ini banyak ada di pelayanan kesehatan di Indonesia. Fokus utamanya adalah prioritas pasien yang mengalami masalah serius. Sistem triase tipe 3 ini dilakukan dengan sangat komprehensif. Biasanya ada di rumah sakit rujukan. Bagaimana melakukan triase di situasi bencana? Mari kita pelajari triase di situasi bencana. Aplikasi triase di lapangan dilakukan dengan sesederhana mungkin.
Meskipun triase di lapangan sederhana, tapi memerlukan kejelian pada saat melakukan pengkajian. Salah satu model dari triase yang ada di lapangan menggunakan model ini. Ini adalah model yang banyak digunakan di lapangan. Triase menggunakan warna ini menjadi yang paling banyak digunakan dan banyak ditemukan pada saat situasi bencana. Hal ini karena sederhana dan mudah dimengerti oleh semua petugas. Untuk memudahkan dan mempercepat proses triase dapat dilakukan melalui call center. Petugas triase di lapangan adalah tim medis yang pertama kali datang. Setelah melakukan triase, tunjukkan lokasi di mana korban kepada tim evakuasi. Komunikasikan dengan tim evakuasi untuk mengevakuasi terlebih dahulu korban yang memiliki angka harapan hidup tertinggi. Arahkan tim evakuasi menemukan korban dan segera lakukan evakuasi sesuai dengan prinsip load and go. Apakah Anda siap menjadi bagian dari tim triase? Sebagai tim triase, Anda harus mempersiapkan diri, mempersiapkan pengetahuan, dan mempersiapkan peralatan. Berikut adalah gambaran macam-macam peralatan yang berada di tas tim triase. Sebagai bagian dari tim triase, Anda menggunakan rompi berwarna merah atau menggunakan tulisan tim triase. Saat melakukan triase, pergunakanlah label triase yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua petugas. Ini adalah contoh kartu triase.
Cara pengisiannya seperti Anda melakukan pengkajian primary survey. Sebagai bagian dari tim triase, Anda harus memahami 5S sebagai berikut. Langkah-langkah sebagai petugas triase: pertama, kaji lingkungan, kaji korban, segera meminta pertolongan, berikan segera tindakan, dan segera evakuasi korban. Pastikan lingkungan korban aman sebelum Anda masuk ke daerah bencana, karena yang utama adalah aman diri sebagai petugas. Lakukan primary survey kepada korban dengan cepat, tepat, dan akurat. Tindakan-tindakan ini dilakukan pada saat primary survey. Anda sebagai perawat harus menguasai hal-hal berikut jika sebagai petugas lapangan. Salah satu metode yang banyak dilakukan dalam melakukan triase adalah STAT. Lakukan 3 hal ini untuk menentukan triase pasien. Terdapat 4 klasifikasi jika menggunakan STAT metode. Penggunaan label triase ini mudah, sederhana, dan dimengerti oleh semua orang.
Silakan diperhatikan algoritme untuk melakukan triase dengan metode STAT. Triase juga digunakan sebagai dasar untuk menempatkan korban sesuai dengan kategorinya. Jika korban memerlukan tindakan yang lebih detail atau lebih lanjut, silakan menggunakan metode SIF. Triase dilakukan sekaligus sebagai pengkajian kepada pasien. Contoh sederhana pengkajian yang dilakukan bersamaan dengan triase. Kaji keluhan-keluhan dari pasien. Lakukan pengkajian fisik sebagai data pendukung pada pasien. Dokumentasikan tindakan-tindakan pada primary survey. Dokumentasikan juga rencana tindakan yang akan segera dilakukan kepada pasien. Jangan lupa setiap tindakan yang Anda lakukan selalu dokumentasikan.
Triase telah banyak berkembang. Berikut adalah beberapa jenis dari triase. Namun semua tujuannya adalah sama, memberikan prioritas kepada pasien agar segera mendapatkan tindakan segera. Ini adalah triase khusus pada pasien-pasien khusus. Ini adalah triase untuk psikologi. Ini adalah triase yang banyak digunakan di rumah sakit. Terima kasih. Mari kita lanjutkan diskusi di e-learning.